Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita di dalam ibadah VIP pada malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah VIP kita pada malam hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk setiap perlindungan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur kalau malam ini kami boleh berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua berkat anugerah-Mu ya Bapak. Kalau sebentar kami mau menghadap Engkau, kami mau membawa hati kami, kiranya Tuhan yang boleh berkati kami, layakan kami supaya ibadah VIP pada malam hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami mau buka ibadah ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, bukan dengan kekuatanku. Hidupku tanpa
Kami bersyukur kami boleh kembali dalam ibadah VIP Victory and Prayer. Kami percaya ada jawaban-jawaban, ada kemenangan-kemenangan dari setiap doa yang sedang kami panjatkan. Kami akan menerima firman-Mu, Tuhan bicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Tutup bungkus kami hamba-hamba-Mu di tempat ini dan seluruh jemaat Tuhan, setiap orang-orang percaya, bahkan mereka yang tidak dalam Tuhan, ketika membuka channel ini mereka juga diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat malam. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat tahun baru 2023. Kita kembali masuk dalam ibadah VIP. Sebelum saya melanjutkan apa yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang berada di rumah, di perjalanan, di kantor, dimanapun kau berada. Yang pertama yang saya sampaikan, Tuhan memberkati, melindungi dimanapun engkau berada. Lalu hal yang kedua saya ingin sampaikan bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan beban doa, silakan tulis di kolom chat pada malam hari ini apa yang menjadi beban pergumulan yang perlu kami doakan. Di belakang saya ada para pendoa syafaat yang juga membuka channel ini dan mereka memantau pesan-pesan yang ada di kolom chat, dan apabila ada doa-doa yang akan didukung oleh mereka yang sama-sama akan didoakan oleh para pendoa, mereka akan mencatatnya. Jadi silakan Bapak Ibu yang punya pergumulan apapun di hari yang ke-19 di 2023 ini, Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat. Haleluya. Mari kita buka kitab Ratapan pasalnya yang ketiga. Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-32. Ya, Ratapan 3 ayat 22 sampai 32 berkata begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Amin. Ya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarkanlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkannya. Karena walaupun ia mendatangkan susah, Ia juga menyayanginya menurut kebesaran kasih setianya. Amin. Ya. Perhatikan ayat 32, menarik ya. Karena walau ia mendatangkan susah. Jadi Allah itu bisa mendatangkan susah bagi kita. Tapi ingat ada janjinya. Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di tahun yang baru ini Tuhan ingin mengingatkan apapun pergumulan yang sedang kita hadapi di 2023 ini, yang baru hari yang ke-19, karena ini 19 Januari 2023, ya kita melihat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah pergumulan masalah, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan jalan keluar. Dikatakan dalam ayat yang ke-22, dilanjutkan ayat berikutnya, bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru. Ya, baru rahmatnya. Nah, kita baru saja merayakan tahun baru, dan beberapa hari lagi kita juga akan mungkin tidak semua dari kita, tetapi pada umumnya kita ya di bangsa ini juga ada perayaan yang cukup meriah, yaitu tahun baru. Ya, tahun baru bagi orang-orang Chinese, orang Tionghoa. Kadang seringkali kita sebut tahun baru Cina, ya, Imlek. Di tempat kita berada gereja, ya Pondok Gede ini,
ya kota kecil, ya ada beberapa, ya kalau saya perhatikan di sepanjang jalan raya Hankam ini ada keluarga-keluarga dari keturunan Tionghoa. Zaman saya kecil Imlek di masa saya kecil cukup meriah juga, ya. Sekalipun ini kota kecil, orang-orang Tionghoa mungkin minoritas. Nah, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ada pengalaman yang menarik yang saya ingin sampaikan. Ada satu teman saya, ketika dia tahu saya, ini beberapa tahun yang lalu ya, ketika dia tahu saya ini hampir setiap tahun pulang, ya, pulang ke kampung halaman atau ke tempat di mana keluarga besar istri saya, mertua saya bertempat tinggal di kota di Jawa Timur, dia kaget. Ngapain orang Kristen, pendeta merayakan Imlek? Loh, saya katakan apa salahnya? Itu perayaan orang kafir. Wah, saya kaget. Ya, perayaan orang kafir, penyembah berhala, dewa-dewa. Waduh, saya katakan enggak demikian. Saya sampaikan, istri saya punya orang tua dan adik-adiknya itu orang-orang yang takut Tuhan. Bahkan orang tuanya ya ketika ya bersama dengan orang tuanya, maksudnya kakek neneknya istri saya, ketika hijrah ke Indonesia ini mereka sudah di dalam Tuhan. Bahkan bapak mertua saya itu adalah salah satu pendiri salah satu gereja Tionghoa di salah satu kota di Jawa Timur. Bahkan dia melayani. Ya, mungkin kalau sekarang bisa disebut penatua atau mungkin guru Injil. Jadi salah kamu kalau Imlek itu adalah perayaan orang kafir. Imlek itu tahun baru Cina itu sama seperti kita juga merayakan tahun baru Masehi 1 Januari. Tahun baru ya orang-orang muslim, tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Mungkin ada tahun baru orang Batak. Ya. Ada kalender Batak, kalender Jawa. Kalau di Amerika mungkin perayaannya hampir meriah dengan perayaan Thanksgiving. Atau mungkin perayaan ulang tahun Amerika 4 Juli. Ya. Jadi itu sama seperti itu. Saya sampaikan, saya merayakan Imlek dengan keluarga, saya enggak menyembah berhala, saya enggak berdoa di depan meja abu, saya enggak datang ke kuburan leluhur, enggak. Ya. Karena perayaan ini perayaan pergantian musim, ya. Kalau boleh saya katakan konsep dari perayaan Imlek ini, ya tahun baru Imlek ini adalah pembaruan, ya, menutup yang lama dan menyambut yang baru. Ya, menutup yang lama, menyambut yang baru. Ya, ini konsep pembaruan. Ditandai dengan apa? Misalnya membersihkan rumah, ya. Khusus rumah dibersihkan. Mendekorasi rumah. Apakah itu salah membersihkan rumah? Mendekorasi rumah, apakah itu berhala? Tidak. Ya. Mungkin pakaian baru. Nah, kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu nggak boleh kita ikuti. Selama yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, bagi saya oke-oke saja. Ya. Pakaian baru. Biasanya juga tahun baru juga ya kita pakai pakaian baru. Nah, salahnya kalau ada yang sampai begini, saya pernah ngalami, saya pernah dengar orang ngotot gini, cepet-cepet baju-baju yang lama disingkirkan. Wah, saking ketakutnya harus cepet-cepet baju baru. Gitu. Atau ada begini, ada pernah saya dengar ungkapan, kalau mau tahun baru usahakan ya di dompet harus ada uang, jangan sampai dompet kosong. Nanti sepanjang tahun ke depan kosong terus dompet kita. Jadi walaupun isinya 2.000, saya punya dompet mesti disiapkan juga nih, ada duitnya enggak ya? Nah, enggak boleh kosong katanya nih. Nah, wah ada duitnya besar lagi, 50.000, 100.000. Ya, jadi katanya begitu. Waktu tahun baru Imlek, malam tahun baru Imlek, enggak boleh dompet kosong. Nah, ini salah. Ya, ini konsep yang salah. Ya. Kalau dompet kosong nanti Tuhan isi, benar nggak? Iya, gitu. Nah, ada juga ya waktu tahun baru ini ya mereka biasanya punya usaha untuk melunasi hutang. Ya, hutang masuk tahun baru nggak boleh dihutang. Ya, ada tukar kado.
Nah, biasanya di acara keluarga mertua saya dengan ipar-ipar, dengan keponakan-keponakan, acara tukar kado. Memberikan ucapan selamat. Nah, biasanya ucapan selamat itu berkisar tentang kekayaan, tentang kemakmuran. Ya, artinya kita melepaskan berkat dong. Mau kita kan selamat tahun baru, semoga sejahtera di tahun yang baru ini, kemakmuran, kekayaan berlimpah. Itu kan bukan hal yang negatif, hal yang salah. Ucapan-ucapan yang membangun. Ya, bagi-bagi uang, maka ada dikenal angpau. Ya, biasanya nih yang belum menikah dapat angpau dari orang tua, keponakan-keponakan senang, ya senang kasih angpau. Waktu bapak mertua saya masih ada, ya sekarang sudah almarhum, sudah di rumah bapak di surga. Bapak mertua saya kalau kasih angpau kepada cucu-cucunya, termasuk anak saya yang 2 itu selalu dapat uang dolar Amerika. Waduh, luar biasa. Tiap tahun tuh dolarnya juga ya nggak kecil. Setiap anak dapat 100 dolar Amerika. Wah, luar biasa tuh. Anak saya senang. Gitu ya. Nah, biasanya menjelang Imlek, di malam Imlek kumpul dengan keluarga. Biasanya kumpul ya anak-anak laki-laki kumpul dengan keluarganya. Ya, anak laki pertama. Ya, karena saya datang ke kota di mana keluarga istri saya berada, jadi saya ikut kumpul dengan adik ipar, ya laki-laki pertama. Disitulah ada mama saya, kumpul, makan bersama, ya dengan keluarga, makan bersama. Nah, ada hal yang salah juga yang dilakukan oleh beberapa saudara-saudara kita, ya orang-orang Tionghoa. Di tempat mereka makan disediakan tempat ada bangku kosong. Katanya untuk yang leluhur yang sudah meninggal. Nah, itu salah. Ya, di keluarga saya tidak lakukan itu. Ya, kami kumpul sama-sama dengan orang tua. Lalu pada hari Imleknya, keesokan harinya kita pakai baju warna merah, ya, warna cerah lah. Tanda kegembiraan. Ya, malam tahun barunya pasang kembang api. Gitu. Jadi bukan hal yang salah kita berkumpul bersama dengan keluarga, ya, terutama orang tua. Ada pepatah Cina terkenal berkata begini, sewaktu Anda minum air, ya, pepatah Cina berkata, ya, sewaktu Anda minum air, ingatlah sumbernya. Jadi artinya begini, kalau kita anak-anak ini sekarang ada, sukses, berhasil, makmur, jangan lupa orang tua. Maka di saat Imlek itu orang tua benar-benar dihormati. Dan saya berharap penghormatan orang tua itu tidak hanya di waktu Imlek tapi seterusnya. Tapi paling tidak ini mencerminkan betapa orang tua itu dihormati. Anak-anak begitu menghormati orang tua. Seperti Amsal pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-22. Amsal 23 ayat 22. Ya, bisa bantu baca? Iya. Amsal ya Om. Iya, Amsal 23 ayat 22. Jadi ya ini pepatah Cina berkata sewaktu Anda minum air ingatlah sumbernya. Nah, ini sesuai dengan Amsal 23 ayat 22. Amsal 23 ayat 22, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Nah, ini kita diajar di Imlek itu, kita diajar untuk menghormati orang tua. Ya, orang tua benar-benar ya dihormati. Memang tidak hanya di Imlek, ya seterusnya. Jadi menggambarkan betapa maknanya itu begitu besar. Maka saya katakan kamu salah kalau saya dibilang merayakan Imlek itu ikut menyembah berhala. Yang mana dulu? Memang ada di dalam Imlek itu ada budaya tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi bagi saya yang selama ini saya ikuti tidak menyalahi aturan firman Tuhan. Semua hal yang baik. Ya tadi saya katakan salah satunya juga adalah ketika kita menghormati orang tua. Jadi anak-anak ya ingat sumbermu di mana.
Asalmu di mana? Kalau sekarang kau sukses, hebat, berhasil, kaya, makmur, ya bisnis sukses, pekerjaan sukses, ingat ada orang tua yang sudah berjuang untuk engkau. Dan ya engkau harus hormati. Nah, di Imlek pun demikian. Biasanya kita yang anak-anak kasih ya sebagai tanda kasih, walaupun nggak minta, orang tua angpau kepada orang tua. Orang tua kita mungkin banyak duit, tapi waktu dia dapat dari anak ya waduh senangnya minta ampun. Saya perhatikan mama mertua saya pun demikian. Ya, mungkin dia banyak duit dan mungkin uang nggak terlalu dipikirkan lagi karena udah usia lanjut, tapi waktu dikasih bah senang. Dia bisa bercerita, dia bisa ngucap syukur, ya. Jadi itu saya ingin sampaikan di menjelang Imlek ini. Ada memang tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi kita ikuti tradisi yang baik. Ya, kita sudah menjalankan 1 tahun penuh. Kalau kadang kita masuk tahun yang baru, apa salahnya kita bagi-bagi uang, ya angpau, gitu. Nah harusnya nanti Ibu Gembala nih kasih angpau nih sama tim multimedia, karena belum ada yang menikah kan, kecuali Pak Christian sama Pak Daniel udah nikah nggak boleh, dia justru harus kasih. Ya, jadi 6 anggota tim multimedia nih harus dapat angpau nih. Ya kan, iya ya, sebagai ucapan syukur. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Ya, kasih setia Tuhan selalu baru, selalu baru, selalu baru. Kemarin baru, hari ini baru, besok baru lagi. Jadi nggak ada yang basi di dalam Tuhan. Tidak ada yang ya expire, selalu baru, selalu baru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih di antara kami, saudara-saudara seiman kami, keluarga kami akan merayakan tahun baru Imlek. Tuhan berkati berlimpah-limpah, cukupkan segala sesuatunya. Mereka yang berada di perjalanan menuju kampung halaman untuk merayakan Imlek, di kampung halaman berjumpa dengan orang tua, biarlah pertemuan mereka menjadi pertemuan yang diberkati Tuhan. Pada malam hari ini, hamba berdoa untuk mereka yang sedang punya pergumulan, Tuhan melepaskan, Tuhan menolong, Tuhan memulihkan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Anak-anak dalam studinya, kuliahnya Tuhan cukupkan dan berkati. Tidak lupa kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Kami percaya negeri ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Berkat berlimpah-limpah. Dari pemimpin kami, Bapak Presiden kami Jokowi, yang adalah satu sosok yang bagi kami sebuah anugerah yang Tuhan berikan bagi negeri ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Visi-visi di akhir jabatannya ya boleh kami melihat semakin luar biasa. Para menteri, pejabat-pejabat yang juga ikut terlibat penyelenggaraan negeri ini Tuhan tolong. TNI, Polri, kementerian-kementerian, Tuhan berkati, bahkan kepala-kepala daerah dari provinsi, kabupaten, kota madya, camat, lurah desa, dusun sampai ke bawah RW RT, Tuhan juga berkati. Di dalam juga ada anak-anak Tuhan yang duduk di kepemimpinan negeri ini. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, mereka jadi berkat bagi negeri ini. Yang bertugas di luar negeri, di kedutaan besar, konsulat-konsulat dari negeri kami di negeri-negeri yang lain, Tuhan juga tolong. Mereka mewakili pemimpin kami. Kami percaya mereka berada di negara-negara yang jauh dari negeri kami. Tuhan pelihara mereka. Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, para gembala, para penginjil, guru-guru agama, guru-guru Injil, misionaris dimanapun berada di negeri ini. Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan membawa negeri ini penuh dengan kemuliaan Tuhan dengan kehadiran hamba-hamba Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk gereja kami juga Tuhan berkati. Para penatua diaken, pelayan-pelayan, pengurus komisi, Tuhan berkati. Bapak dan Ibu rohani, Bapak dan Ibu gembala, juga Tuhan berkati. Kami percaya semua anugerah Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk Sinode Gereja Bethel Indonesia. Tuhan juga tolong, rencana ada sidang Sinode yang akan datang, Tuhan cukupkan, persiapkan segala sesuatunya. Kami juga berdoa untuk Badan Pekerja Daerah Bekasi, para pemimpin, Bapak Pendeta Sahala Nenggolan dengan staf, Tuhan juga berkati. Rencana sidang majelis daerah umum, kami percaya diberkati, dicukupkan segala sesuatunya. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya kami berjalan dari kemenangan datang kemenangan. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat
malam hari ini. Hamba berdoa untuk perjalanan hambamu menuju kota Surabaya. Juga Tuhan tolong dan berkati perlindungan Tuhan atas kami sekalian. Dan kami sekeluarga bisa kembali ke tempat kami, kembali ke Bekasi ini juga dalam penyertaan Tuhan. Tim multimedia yang sudah melayani kami juga Tuhan berkati. Puji Tuhan. Tidak lupa kami memberkati channel YouTube kami. Bahkan perusahaan YouTube ini yang menjadi berkat Tuhan juga berkati berlimpah-limpah. Terima kasih. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan sekarang dimanapun engkau berada, pulang. Terimalah berkat Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Tinggal bersama dengan kita sekalian. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Kita jumpa dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Untuk pengumuman bisa disimak di grup. Hari ini saya, kalau boleh saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi anak saya Sheryl yang hari ini berulang tahun. Tuhan memberkati. Tuhan Sampai berkati. jumpa.